Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santa Rusfiana akan mempresentasikan novel Clara and the Sun karya Kazuo Ishiguro. Presentasi ini sebagai tugas mata kuliah kritik sastra. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Sastra, Program Studi Sastra Indonesia. Yang pertama ada sinopsis mengenai novel Clara and the Sun karya Kazuo Ishiguro. Jadi, Clara adalah robot dalam bentuk manusia yang disebut TA yaitu teman artifisial. Karena robot ini diciptakan sebagai teman bagi manusia. Clara hidup di toko pinggir jalan yang diatur oleh manajer toko. Clara mempunyai seorang teman yang bernama Rosa dan Rex. Rosa dan Rex itu robot juga. Dan pada suatu hari Clara berjumpa dengan seorang anak remaja yaitu Josie. Josie berkunjung ke toko kala itu. Lalu Josie sangat mengagumi Clara, bahkan ia ingin memiliki Clara sebagai TA-nya, teman artifisialnya. Setelah Clara menunggu begitu lama, beberapa minggu di toko, Josie pun datang kembali untuk menemui Clara dan meminta ibunya membelikan TA yang bernama Clara. Si ibu sempat ragu akan kehebatan atau spesial apakah Clara gitu. Nah, setelah Ibu Josie berpikir, lalu Ibu Josie menyetujui Clara akan dibeli. Setelah Clara dibeli, Clara dibawa pulang ke rumah Josie dan tinggal di sana. Clara sangat senang menjadi TA Josie. Clara TA yang sangat pintar meski dengan kepintaran buatan, tapi kepintarannya itu sangat luar biasa. Clara mampu berbicara seperti halnya manusia. Clara mampu berpikir untuk memecahkan suatu pertanyaan yang sulit, dari memecahkan suatu masalah. Clara juga mempunyai perasaan seperti manusia. Clara mampu melihat objek dari matanya dengan sangat teliti, dari mulai bentuk, warna, dan ukurannya. Bahkan Clara juga bisa mengobservasi umur seseorang, cukup dengan melihatnya saja. Dan setelah Clara dibeli Ibu Josie untuk menjadi TA yang baik, yang bisa bersama Josie karena manapun Josie berada. Karena tujuan si ibu membeli Clara ini untuk menemani Josie, karena Josie sedang sakit. Entah sakit apa, tapi Josie cukup merasa tubuhnya itu gampang lemah, gampang tiba-tiba sakit dengan dadakan. Nah, makanya si TA Clara ini dibeli oleh ibunya Josie untuk menemaninya. Setelah beberapa bulan tinggal bersama Josie, Clara pergi dengan Josie ke rumah profesor, namanya Profesor Capaldi. Profesor Capaldi ini suatu profesor robot, ahli robot. Clara di sana diminta untuk mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Nah, untuk mengobservasi apakah dia bisa menyimpan banyak memori yang sudah disiapkan oleh Profesor Capaldi, Mr. Capaldi itu. Nah, Clara disuruh menyimpan semuanya di memorinya dan mempelajarinya, ya kan. Terus Clara juga diminta oleh Mr. Capaldi dan Ibu Josie untuk meneliti setiap gerak, sikap, bahasa, dan perasaan Josie. Karena Ibu Josie tahu anaknya yang sakit tidak akan bisa hidup lama. Maka Ibu Josie ingin anaknya tetap hidup meski suatu saat nanti meninggal dunia, dengan cara memindahkan Josie ke dalam diri Clara. Nah, meminta bantuan Mr. Capaldi, yaitu profesor robot tersebut. Nah, Clara TA yang sangat cerdas, ia paham semua pertanyaan sulit dan maksud dari keinginan si ibu.
Maka si Clara pun menyetujui untuk dan bersedia untuk meneliti dan menyerap semua yang ada dalam diri Josie ke dalam dirinya. Nah, si Clara ini menyanggupi gitu kan. Terus tujuan Clara menyanggupi ini pun supaya ibu Josie tidak merasa kehilangan, tidak selalu sedih gitu atas apabila Josie nanti telah tiada. Setelah proses yang sangat panjang, kini Clara hidup sebagai kepribadian Josie semasa hidup. Nah, tapi walaupun si Clara ini memiliki kepribadian Josie, tapi tidak ada perkembangan gitu, tidak bisa berkembang seperti halnya manusia. Dia hanya bisa seperti Josie yang dia teliti saja gitu kan. Walaupun sehebat apapun TA atau robot ini, tapi tidak bisa tetap saja ada kekurangannya. Nah, novel ini sangat bagus untuk pembaca yang suka dengan novel. Ini novel Jepang, ini terjemahan. Nah, ini termasuk novel pemenang juara Nobel, ya kan? Ini novel ini sangat beda ya, sangat beda dengan novel-novel lainnya. Biasanya novel-novel itu tentang kehidupan manusia, percintaan manusia, konflik manusia. Tapi ini adalah robot. Kita bisa melihat sudut pandang robot. Bagaimana robot masa depan? Nah, disinilah kita bisa tahu ceritanya. Oke, dan selanjutnya slide kedua ada penokohan dalam novel Clara and the Sun. Di sini ada Clara atau TA, teman artifisial, dan selaku tokoh utama. Ada manajer milik toko, terus ada Rosa, ada Rex selaku teman juga, robot juga, ada Josie pemilik Clara, Chrissy ibu Josie dan ayah Josie, Melania ada tokoh Melania selaku asisten rumah tangga, ada Rex tetangga dan sahabat Josie, Christy ibu Rex, Mr. McBain pemilik ladang, Mr. Capaldi profesor dan tukang potret, Henry selaku asisten Mr. Capaldi. Saya tidak akan menceritakan semua tokoh ini karena terlalu panjang gitu ya. Dan novel ini memiliki 400 halaman lebih. Untuk membaca, saya harapkan jika kalian baru masuk halaman-halaman awal, mungkin kalian akan jenuh, tapi setelah kalian memasuki halaman 50 ke atas itu akan seru banget dah. Nah, ya. Nah, selanjutnya kutipan slide ketiga ada kutipan yang saya ambil yang saya berjudul buatlah kesan yang baik ya. Kutipannya, kemudian Josie berdiri di depanku di sisi lain kaca etalase. Hai, apa kabar? Aku tersenyum, mengangguk dan mengacungkan ibu jari, gerakan yang sering kulihat di majalah-majalah yang menarik. Maaf, aku tidak bisa mampir lebih awal, katanya. Aku pikir sudah berapa lama? Aku mengangkat 3 jari di satu tangan, kemudian tangan yang lain menambahkan setengah jari. Terlalu lama, katanya. Maaf, kangen padaku. Aku mengangguk, membuat ekspresi sedih walaupun memastikan aku kelihatan tidak serius dan aku tidak kecewa. Aku juga kangen padamu, ya, kata Josie. Nah, ini kenapa saya beri judul kesan yang baik. Jadi apabila kita bertemu dengan seseorang yang baru kenal atau yang sudah kenal, sebaiknya kawan-kawan kita harus memberikan kesan yang baik agar kita selalu diingat jika suatu saat nanti berjumpa dengan orang tersebut lagi. Karena manusia itu pada dasarnya selalu mengingat kesan yang baik ya. Walaupun lebih banyak manusia itu lebih gampang mengingat kesan yang buruk, tapi apabila kita memberikan kesan yang baik akan membuat membuat kerinduan atau kangen kepada seseorang tersebut. Dan selanjutnya ada slide selanjutnya yang saya beri judul sabar itu bisa menjaga agar tetap sehat. Kutipan pada halaman 44, pertama-tama pekerja konstruksi datang untuk membawa persiapan, menandai bagian khusus di jalan memakai penghalang kayu.
Para sopir taksi tidak menyukai ini dan membuat banyak kerusuhan dengan klakson mereka. Kemudian pekerja mulai mengebor dan merusak permukaan jalan, bahkan sedikit trotoar, yang membuat 2 TA di etalase ketakutan. Nah, dalam kutipan ini si supir taksi itu kan tidak sabar gitu kan, dia hanya emosi marah karena tidak nyaman karena adanya pekerja konstruksi. Nah, kenapa saya beri judul sabar itu bisa menjaga agar tetap sehat? Karena orang yang emosian, yang gampang marah itu biasanya mempunyai darah tinggi dan tekanan darahnya tidak akan normal gitu kan. Nah, orang yang darah tinggi akan rentan mendapatkan penyakit gitu, serangan penyakit entah jantung, entah vertigo dan lain-lainnya. Maka agar kita tetap sehat, mari kita mari kita sabar, hidup ya. Memang kita ini hidup di dunia ini tidak bisa individu, bersosial, maka tempat umum pun yaitu boleh siapa saja gitu, tidak bisa kita egois. Dan selanjutnya yaitu yang saya beri judul janji itu harus ditepati, ya kan. Pada kutipan mereka berjanji untuk kembali memintamu agar tidak membiarkan orang lain membawamu pergi. Itu terjadi setiap saat, tapi seringnya anak itu tidak pernah kembali. Nah, ini perkataan manajer kepada Clara. Jangan percaya apabila ada yang berjanji untuk kembali, karena kebanyakan orang berjanji itu hanya datang sesaat dan pergi begitu saja dan melupakan janjinya. Kenapa saya beri judul janji itu harus ditepati? Karena janji itu biasanya orang akan mengingatnya. Orang akan mengingat janji dan berusaha untuk menepati janji itu. Maka jangan sampai kita membuat orang lain kecewa. Apabila sudah berjanji ya tepati gitu, jangan melupakan begitu saja. Karena apabila seseorang itu kecewa, ya kita tidak akan dipercaya lagi gitu. Selanjutnya, hati-hati dalam berprasangka. Wah, ini biasanya kita suka begini nih. Nah, kutipannya yaitu si ibu menatap Josie dan aku pikir ia akan berubah murka, tapi kemudian wajahnya melembut dan ia tersenyum ramah. Dan ia berkata, tentu sayang, pergilah ke atas. Nah, jangan berprasangka, memang ibunya Josie itu kadang pemarah ya kan. Tapi kita tidak boleh berprasangka seperti itu. Contoh misalnya kan orang tua kita di rumah ya kan, kita sebelum kita izin pergi main biasanya orang tua akan bernada tinggi, tapi jangan berprasangka bahwa orang tua itu akan marah. Justru orang tua kita itu sangat perhatian, sangat peduli dengan kita ya kan. Contohnya ini, dikirain bakal marah gitu, ternyata malah manggil sayang dan diizinkan, asal kitanya pun baik-baik dalam izinnya. Selanjutnya yaitu pintar itu tidak cukup. Nah, pintar yang tidak cukup kawan. Pada kutipan, tentu sayang, menjadi pintar saja tidak cukup. Kau harus bisa akrab dengan yang lain. Betul. Karena saya setuju dengan ini, karena bagi saya pintar itu tidak cukup. Karena apabila kita pintar tapi tidak mempunyai teman, kita tidak akan bisa berkembang dalam hidup ini. Karena hidup ini bukanlah individu yang saya bilang tadi. Hidup ini bersosialisasi. Kita harus kenal namanya akrab dengan orang lain, kenal dengan orang lain, agar hidup kita lebih bahagia gitu kan. Nah, walaupun jadi anak pintar tapi sendiri itu tidak akan bahagia. Tapi apabila kita udah pintar, banyak teman, itu akan bahagia dan akan mengembangkan suatu pertemanan, silaturahmi, dan ilmu yang kita tahu. Selanjutnya ada kriminal kok cerdas. Nah, kok kriminal kok dibilang cerdas ya? Nah, dalam kutipan halaman 107, tentu saja membual soal dia dan polisi. Terus saja membual soal dia dan polisi. Wow, Josie menatap ke arah bocah lelaki di sofa modular. Jadi dia pikir menjadi kriminal itu cerdas. Nah, ini jangan dicontoh ya kawan-kawan. Jadi si teman Josie ini, dia itu anak yang nakal, anak yang bandel, berandal. Dia itu sering ditangkap polisi, tapi dia bangga gitu. Dia bangga banget. Nah, dia pernah melakukan kriminal, seakan-akan dia tuh keren gitu kan. Seakan-akan itu wah suatu yang bagus dan pintar dan cerdas. Kriminal kok cerdas, jangan ditiru ya.
Kita mah hidup harus baik-baik saja agar hidup damai, aman, dan sentosa. Selanjutnya ada jangan kepo. Nah, ini saya beri jangan kepo. Kutipannya, ayolah Sarah, kata si ibu. Kita tidak ikut campur. Ingat, si ibu merangkul wanita bernama Sarah yang terus melototi Rick. Ayolah Sarah, ikuti aturannya. Ini harus diselesaikan oleh anak-anak. Jadi ini sih untuk orang tua ya. Mungkin kawan-kawan di sini sudah ada yang punya istri atau suami. Jangan kepo apabila anak kita bertengkar dengan temannya, apalagi masih kecil. Biarkan saja anak-anak itu menyelesaikan urusannya sendiri, belajar untuk mengurus dirinya sendiri. Sebagai orang tua jangan kepo, jangan ikut campur, karena anak kecil atau remaja itu biasanya ya bertengkar atau salah paham, ya itu hal yang biasa gitu, nanti juga akan diselesaikan sendiri dengan caranya sendiri gitu. Jadi jangan kepo, apalagi orang lain gitu kan, melihat orang lain yang sedang salah paham, jangan kepo, kenapa nggak usah gitu, biarin aja, ntar juga diselesaikan sendiri, karena tidak ada untungnya, tidak ada apa ya, kalau kita kepo ikut campur itu malah memperkeruh dan mempersulit gitu kan, bukannya membantu, biasanya sih seperti itu. Jadi jangan kepo ya. Dan selanjutnya ada yang saya beri judul sampah masyarakat dilarang buang sampah sembarangan. Nah ini yang suka buang sampah sembarangan termasuk sampah masyarakat bagi saya. Nah, kutipannya, Rick melihat ke sekeliling ke arah jaket yang ditinggalkan, bantal, kursi, dan yang berserakan, kaleng soda, kantong keripik, kentang, majalah, tapi ia tidak melihat ke arahku. Nah, apabila kita sudah bermain, sudah ke rumah orang atau di suatu tempat umum, sebaiknya apabila kita telah makan, minum itu, bekasnya harus dibuang pada tempat sampah ya. Jangan ditinggalkan begitu saja, karena akan mengganggu kenyamanan. Karena kebersihan itu indah guys, jadi nggak boleh buang sampah. Bagi saya orang yang buang sampah sembarangan itu adalah sampah masyarakat. Ada selanjutnya yaitu yang saya beri, ingat kasih ibu sepanjang masa. Loh, ini bener banget nih. Saya setuju, mungkin kawan-kawan di rumah atau yang menonton video ini setuju ya silakan. Mom tidak harus mencemaskan aku gitu kan. Dan sekarang mom akan terlambat pergi kerja. Mencemaskanmu Josie, itu tugasku. Nah ini kenapa? Karena Josie ini sedang sakit. Seorang ibu apabila anaknya sedang sakit, pasti dia akan cemas dan selalu ingin menjaganya gitu. Meskipun harus terlambat kerja, meskipun tidak harus kerja, seorang ibu itu biasanya akan rela ya. Nah makanya disebut kasih ibu itu sepanjang masa, nggak peduli kapan masanya, ya selagi si ibu itu bisa ya pasti akan menjaga si anak tersebut. Nah selanjutnya, pengetahuan itu penting. Nah betul, pengetahuan itu penting. Apabila kita tidak punya pengetahuan, wah bagaimana hidup ini ya, pasti ya biasa-biasa saja gitu. Kutipannya, dan aku bisa melihat kemungkinan besar kalau melakukannya, aku akan mendapatkan pengetahuan baru yang mungkin amat penting untuk situasi Josie. Nah, ini Clara mencoba mencari atau menciptakan pengetahuan baru gitu untuk kepentingan Josie yang sedang sakit. Bagaimana caranya Josie ini sembuh ya kan? Jadi pengetahuan itu sangat penting untuk menyembuhkan suatu penyakit gitu ataupun yang lainnya. Jadi misalkan kita pengen makan, apabila kita tidak mengetahui ilmu masak, pasti kita tidak akan bisa makan gitu. Pasti bingung gimana cara makan di rumah, tapi kita tidak bisa tidak tahu pengetahuan memasak gitu ya kan. Jadi pengetahuan itu penting ya. Silahkan cari pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan lainnya, karena biasanya pengetahuan itu berkembang guys. Sampai kita pun jangan sampai ketinggalan pengetahuan, karena itu penting. Selanjutnya saya buat judul, buatlah senang orang tuamu. Nah ini penting nih bagi anak-anak. Kutipan yang saya ambil dari novel Clara and the Sun halaman 147. Aku bisa melihat kegirangan, ketakutan, kesedihan, dan tawa di dalam kotak-kotak itu. Nah kenapa disebut kotak-kotak? Begini nih. Jadi si Clara ini kan
robot ya. Jadi dia itu kalau melihat seseorang itu kotak-kotak seperti halnya kamera handphone kalian. Nah, kamera handphone itu kan apabila mendeteksi wajah itu kan kotak-kotak. Nah, penglihatan Clara seperti itu. Penglihatan si Clara ini. Karena kan Clara robot, jadi dia penglihatannya menggunakan kamera gitu kan. Dia kotak-kotak apabila mendeteksi wajah. Dan Clara ini bisa mendeteksi kegirang, ketakutan, kesedihan, bahkan ketawa gitu kan. Nah, tapi Clara ini senang gitu melihat ibunya Josie bisa kegirangan, kesedihan dan tawa. Jadi kesedihan dan ketakutan itu adalah kesedihan bahagia gitu, bukan kesedihan beneran ya. Ini kesedihan bahagia dalam ceritanya. Nah, makanya bagus lah ini kutipan ini saya buat judulnya Buatlah Senang Orang Tuamu. Selanjutnya saya beri judul Jangan Sia-siakan Kesempatan. Nah, kutipan pada halaman 202 ini, Atlas Brookings menerima sejumlah siswa yang tidak diangkat. Satu-satunya kampus yang layak masih melakukan itu. Tuh, jangan sia-siakan kesempatan. Nah, saya selaku mahasiswa Universitas Pamulang, saya sangat bangga apabila ada universitas yang seperti ini. Satu-satunya kampus yang sangat layak dan menerima berbagai macam keadaan mahasiswanya, baik yang orang kaya, orang miskin, orang normal, bahkan yang yang disabilitas itu boleh juga. Wah, pokoknya ini buat Unpam nih keren banget sih. Ini pokoknya jangan disia-siakan yang kesempatan kita punya universitas seperti Unpam, harus jangan disia-siakan gitu. Yang mau kuliah di kampus Unpam aja boleh. Terus selanjutnya saya buat judul Waspada Nafsu Melanda. Wah, apakah itu? Nah, ini di dalam novel halaman 235 kutipannya, aku selalu ingin memberi privasi, hanya saja ada kecemasan soal berbuat nakal. Nah, si Josie ini sedang berduaan dengan Rick nih ceritanya di kamar. Dia sedang ngobrol. Dia sih sahabatan dari kecil gitu. Tapi si Clara ini selaku TA pendamping Josie, dia tidak mau meninggalkan si Josie dan si Rick ini berdua karena khawatir ada ada perbuatan nakal gitu ya kan, takut jadi apa-apain, makanya tidak bisa si Josie ini. Nah, hati-hati nih ya buat teman-teman juga, jangan suka berduaan nih. Wah, nanti ketiganya setan atau kalian yang jadi setan. Selanjutnya saya beri kutipan Awas Predator Mengintai ya. Ini kutipannya, dengar TA, Maam bawa Miss Josie untuk bertemu Mr. Capaldi, tukang potret. Mr. Capaldi bajingan mesum. Maam bilang, matamu tajam, kalau begitu perhatikan Mr. Bajingan. Nah, si ini Melania nih. Melania itu asisten rumah tangga di rumah Josie. Nah, sebelum Josie dan Clara pergi ke ke tempat Mr. Capaldi, yaitu profesor robot itu, jadi penilaian si Melania ini terhadap Mr. Capaldi ini, dia biasanya bajingan mesum gitu. Khawatirnya si Josie ini saat dipotret, difoto dan diteliti di sana, takutnya diapa-apain gitu, makanya dibilang bajingan mesum gitu. Mungkin sebelumnya sudah ada, tapi di novel ini tidak diceritakan. Nah, hati-hati juga ya buat ini biasanya buat perempuan nih, hati-hati nih. Nah, selanjutnya saya buat hidup ini butuh kerjasama. Betul, hidup ini tidak bisa kerja sendiri. Nah, emang bisa bangun rumah sendiri. Nah, kutipannya adalah Benjamin, salah satu orang di komunitas dia yang memikirkan ide ini, tapi dia tidak tahu cara mewujudkannya di dunia nyata. Jadi aku yang melakukannya. Nah, betul nih, sangat keren sih bagi teman-teman. Contohnya nih ya, bagi teman-teman yang punya ilmu, apabila tidak bisa mempraktekannya secara dunia nyata, bisa kerjasama dengan temannya. Mungkin teman kamu punya ilmu bagus, punya pemikiran bagus, ide bagus, tapi teman kamu tidak bisa gitu melakukannya. Nah, teman kamu bisa. Nah, boleh kerjasama. Contohnya gini,
Misalkan kamu punya ide cerita yang bagus, tapi kamu nggak bisa nulis, ya nulis gimana ya caranya ya. Nah, terus teman kamu ada yang pintar gitu kan dalam pengetika, pengetahuan dan lain-lainnya, dalam membuat cerpen atau novel. Nah, kamu bisa tuh kerjasama sama dia, kamu yang bercerita, dia yang nulis ceritanya, keren kan? Oke, selanjutnya yang saya buat judul panggil aku sayang. Woi, kau jawab saja ya. Oke sayang. Itu kali pertama ia memanggilku sayang. Aku menjawab ya tentu saja. Nah, jadi ini si Clara ini, dia itu kan hanya sebagai robot gitu ya, teman artifisial. Tapi dia sangat senang, sangat bahagia di saat ibunya Josie, apa namanya, ibu Josie itu memanggil si Clara ini sayang gitu kan. Seakan-akan dia seperti anaknya gitu kan saya. Makanya si Clara ini senang sekali gitu kan. Makanya kalian nih, buat anak-anak nih, buat anak remaja atau orang tua yang masih punya orang tua, itu, kalau orang tua nggak sayang ya biasa aja, seneng seharusnya gitu kan, daripada dicuekin mau emang. Harus eh, dan sebagai orang tua juga nih, sering-sering panggil anak sayang biar nggak disangka nggak disayang dia, karena pasti anak kita akan bahagia apabila dipanggil sayang. Jangan panggil sayang ke pacar aja ya. Nah, selanjutnya saya beri judul jangan gengsi. Nah, nih yang suka gengsi, mau nanya tapi gengsi ya. Kutipannya, kita seharusnya tidak mengkhawatirkan kekuatan intelektual mereka. Kita harus belajar dari mereka, banyak yang bisa ajarkan pada kita. Nah, jadi manusia di sini itu ada yang meragukan robot. Nah, tapi pada dasarnya si robot ini kan diciptakan oleh manusia memang, tapi kan yang bertemu atau yang berinteraksi dengan robot ini bukan si penciptanya. Jadi mungkin pemikiran si robot ini, si Clara atau TA-TA teman artifisial lainnya, lebih pintar daripada manusia. Maka jangan ragu untuk menanya, jangan mengkhawatirkan atau meragukan kepintaran atau kecerdasan si robot gitu kan. Jadi saling belajar aja. Mungkin si robotnya punya kekurangan, bisa belajar dengan manusia. Manusianya punya kekurangan, bisa belajar dengan robot gitu. Selanjutnya saya beri judul jangan salah paham. Ini kutipannya yaitu, kalau ada kesalahpahaman, aku bertanggung jawab sepenuhnya dan aku minta maaf. Nah, di sini bagus nih. Jadi jangan salah paham. Apabila salah paham, sebaiknya diselesaikan baik-baik dan minta maaf saja gitu biar urusannya kelar. Ada. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya presentasikan. Semoga dapat apa ya, memberi motivasi dan pengetahuan mengenai novel Clara and the Sun karya Kazuo Ishiguro. Yang belum baca silahkan baca di toko buku, banyak, silahkan dibeli, harganya terjangkau, hanya 174.000, tergantung daerah ya, tergantung daerah. Ini saya di daerah Tangerang Selatan, Banten, harga segitu. Pokoknya yang pengen tahu cerita novel yang berbeda selain cerita cinta, novel ini cocok. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.